penerapan budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita berdiri dulu sebentar, Bapak Ibu. Karena kan cuacanya memang lagi mendung-mendung syahdu gimana gitu ya. Jadi biar lebih semangat lagi, biar nggak ngantuk, kita ice breathing sebentar aja. Dan karena seninya lagi begini, ini identik dengan hujan pastinya. Kita mau nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan pakai tepuk, tapi kalau ada kata hujan itu nggak ditepuk. Jadi tik 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 bunyi hujan di atas genting, genting juga enggak. Air enggak. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Jadi yang nggak ditepok hujan, air, genting, dahan, ranting, pohon. Ya. Siap ya, bisa ya, sama-sama. 1, 2, 3. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, silakan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Haji atas kesempatannya dan Bapak Ibu pastinya yang sudah meluangkan waktu untuk kita belajar sama-sama. Jadi selama saya mengikuti program Guru Penggerak kurang lebih sudah 2 bulan berjalan, saya sudah mendapatkan 4 materi modul kurang lebih. Modulnya modul 1 tapi ada 1.1 sampai 1.4. Nah di 1.4 ini saya mempelajari tentang budaya positif dan materi ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Budaya positif. Mungkin kita udah sering nih dengar kata-kata budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif? Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa ya budaya positif? Apa sih? Setahu saya itu budaya positif suatu kebiasaan yang positif. Suatu kebiasaan yang positif. Mungkin ada lagi pendapat lain yang mau memberikan pendapatnya. Siska, silahkan. Oke, menurut saya budaya positif itu kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan secara konsisten. Oke, jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan atau perilaku positif pastinya dan dilakukan dalam waktu yang konsisten gitu ya. Nah, ini sebenarnya pengertiannya. Jadi budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi benar ya, kebiasaan-kebiasaan yang pastinya bernilai positif dan berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi memiliki kepribadian yang baik, intinya seperti itu. Dan ini pastinya harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Di sekolah kita budaya positif ini pastinya sudah berjalan, ya. Apa aja yang biasanya sudah kita jalankan budaya positif? 5S ya, setiap pagi senyum, salam, sapa, sopan santun. Lalu ada lagi budaya positif dalam bentuk literasi sudah berjalan. Terus setiap hari Kamis juga kita jalankan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib, dan hari Jumat juga ya Pak Yusuf ya. Ya jadi ya Jumat bertasbih. Jadi sekolah kita juga memang sudah menerapkan budaya-budaya positif ini sudah kita jalankan selama ini. Nah, sebelum masuk ke materi intinya nih dalam menjalankan budaya positif, ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, pernyataan, setuju atau tidak setuju sih dengan hal ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah,
Kira-kira gimana nih ya Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira setuju nggak ya dengan pernyataan ini? Pak Bisono? Setuju. Setuju. Ya. Kenapa Pak Bisono? Karena dengan adanya hukuman dan hukuman yang maksud di sini adalah hukuman yang positif. Jadi dengan adanya seperti itu, anak tidak berani untuk melanggar. Ya. Contohnya, yang mengejar PR, kalau ada hukuman seperti ini, anak pasti akan berusaha untuk mengejar PR. Apalagi di era globalisasi seperti ini, pengaruh lingkungan sangat kuat sekali. Luar biasa jawaban Pak Bisono. Boleh tepuk tangan? Jadi menurut Pak Bisono hukuman memang dapat atau bisa mendisiplinkan anak. Lalu ada lagi nih pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya juga. Bu, bisa setuju. Saya setuju dengan pernyataan itu. Setuju. Karena dengan memberikan hukuman membaca, setidaknya itu akan menambah ilmu pengetahuan bagi anak tersebut. Dan bagi untuk membersihkan halaman itu setidaknya itu bermanfaat bagi warga sekolah, yaitu dengan bersihnya halaman sekolah mungkin menambah kenyamanan bagi warga sekolah untuk siswa-siswa untuk belajar dan menghindari anak-anak mungkin terhindar dari penyakit. Luar biasa juga. Setuju juga ya. Terakhir satu lagi nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada lagi yang mau memberikan? Ya, jadi silakan. Saya setuju dengan pernyataan yang ketiga, karena dengan kita memberikan penghargaan kepada anak, si anak bisa lebih semangat dalam belajarnya. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Jadi dari 3 pernyataan ini Bapak dan Ibu kurang lebihnya setuju bahwa hukuman dan pemberian penghargaan itu bisa mendisiplinkan dan membuat motivasi anak menjadi meningkat seperti itu ya. Dan hal ini yang biasanya memang sering kita lakukan. Kita tidak asing nih dalam sehari-hari kita di lingkungan sekolah, pasti ada yang namanya sanksi, ada yang namanya hukuman, dan pastinya ada juga penghargaan. Namun ternyata hukuman dan penghargaan ini walaupun dalam hal yang positif itu masih kurang mempengaruhi motivasi dan pembentukan disiplin anak secara utuh. Mungkin untuk dalam waktu yang singkat itu bisa dilakukan, tapi untuk jangka panjang ini masih kurang efektif ya. Ini akan kita bahas. Jadi ini ada erat hubungannya dengan budaya positif pastinya. Jadi konsep budaya positif itu terdiri dari yang pertama penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi ya. Ini akan kita bahas semuanya. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga. Nah, yang pertama disiplin positif. Kata disiplin udah sering banget kita dengar sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin menurut Bapak Ibu? Tidak, silakan. Menurut saya disiplin itu Peraturan yang ada di suatu tempat tersebut. disiplin menaati peraturan yang ada gitu ya. Dan kalau disiplin positif artinya pasti dilakukan dengan positif seperti itu. Jadi sebenarnya disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman ya. Lalu penerapan disiplin ini dalam penerapannya harus ditanamkan juga konsekuensi dan perilaku si anaknya itu seperti apa. Jadi bukan hanya nerapin disiplin, ada aturan seperti itu, tapi harus kita jelaskan ke anak juga kalau ada aturan seperti ini konsekuensinya apa. Si anak harus menyadari. Jadi yang harus kita bentuk dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif adalah dari pribadi anaknya. Jadi yang muncul dari dalam dirinya anak gitu. Dan disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi dalam penerapan disiplin nggak ada kata penghargaan, nggak ada ancaman, nggak ada hukuman, gitu. Jadi kita harus yang menumbuhkan
motivasi dari dalam diri si anaknya itu. Jadi timbul motivasi kesadaran diri dari dalam diri pribadinya si anak. Itu yang harus kita bentuk dan harus kita tanamkan. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi anak tidak tertekan, tidak merasa dalam ancaman, tidak ketakutan, gitu. Merdeka sepenuhnya. Jadi dalam mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat pastinya. Jadi disiplin itu adalah disiplin dari dalam dirinya dan muncul motivasi internalnya atau intrinsiknya. Nah, dari disiplin positif maka akan lahir nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila, ya. Jadi tujuan kita sebagai pendidik pastinya untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri agar mereka berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, dan pastinya harus ada motivasi intrinsiknya, itu dulu nomor 1 yang paling penting. Nah, pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Ya, pada dasarnya ini hal-hal yang umum yang memang bukan hanya anak-anak, kita pun juga sama. Gitu. Kalau untuk motivasi melakukan sesuatu, pasti ada sesuatunya gitu. Apakah itu menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Tapi sebenarnya idealnya motivasi yang paling ideal adalah motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikannya dari diri sendiri. Itu tadi yang dikatakan, harus ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan ini memang tidak mungkin instan atau langsung muncul. Ini pasti memerlukan proses dan waktu yang harus ditumbuhkan ke peserta didik atau anak-anak kita dalam sehari-hari. Nah, ini konsep disiplin yang gagal. Jadi ada hukuman, ada penghargaan. Kenapa sih hukuman dikatakan gagal? Karena itu menyakitkan. Walaupun hukumannya dalam arah yang positif, mungkin tidak semua anak dalam kondisi yang sama. Ketika dia dihukum, walaupun dengan arah yang positif, misalkan hanya disuruh lari keliling lapangan atau hanya disuruh menulis, mungkin ada beberapa anak yang dasarnya minderan mentalnya. Di dalam hatinya mesti merasa minder, malu dengan teman-temannya, dan itu akan menyakitkan dan bahkan mungkin bisa menjadi trauma untuk dia seperti itu. Jadi dia akan menyakitkan, tidak nyaman, takut. Kita cenderung memaksa dia, murid akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi lama-kelamaan mungkin si anak akan jadi anak yang pembokong. Jadi berbokong kepada kita untuk menutupi kesalahannya. Dan murid menjadi rendah diri. Itu untuk hukuman. Lalu untuk penghargaan, kesannya selama ini kayaknya penghargaan itu sesuatu yang positif gitu ya. Kita untuk memotivasi anak, kita berikan penghargaan. Dan tidak dipungkiri, saya pun melakukan hal itu di kelas. Tapi ternyata setelah saya mempelajari ini, hukuman dan penghargaan memiliki efek yang sama buruknya, gitu ya. Efeknya sama, hukuman dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif dan bisa merusak hubungan antar teman. Misalkan si A kita kasih penghargaan, temennya yang ini iri, gitu. Akhirnya merusak hubungan antar temannya. Dan pastinya mematikan kreativitas. Dia tidak dapat berkembang kreativitasnya karena orientasinya pasti dapat ini, untuk dapat ini, gitu ya, untuk dapat bintang, untuk dapat apa sesuatu lah yang sederhana. Menghukum dengan ranking, makanya ranking kita sudah tidak diperbolehkan lagi karena itu penghargaan yang memang jatuhnya sebenarnya seperti hukuman, gitu. Yang terakhir adalah merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri karena dia cenderung motivasinya yaitu arahnya hanya penghargaan seperti itu. Jadi dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman, artinya
meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, ya. Dorongannya hanya eksternal, motivasi eksternal bukan internal. Ini menurut Alficon tahun 1990. Nah ini tadi yang di pertanyaan memantik ya. Mungkin kalau untuk jangka pendek saja itu bisa dilakukan, tapi kalau untuk jangka yang panjang itu tidak efektif. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang jangka pendek aja, bukan jangka panjang. Gitu. Karena orientasinya pasti akan itu lagi. Si anak akan terpaku dan kreativitasnya akan mati, tidak akan terpacu untuk terus berkembang. Seperti itu. Nah ini, jadi idealnya dalam menerapkan disiplin positif itu kita harus menggunakan pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi itu yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi kita tanya si anak, salahnya apa sih? Kenapa kamu berbuat itu? Konsekuensinya kalau kamu melakukan ini apa sih akibatnya gitu. Jadi si anak akan lebih menyadari, oh kalau perbuatan ini tuh tidak baik, ini tuh salah, jadi harus kedepannya harus seperti apa, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu menerapkan restitusi. Nah ini contoh kasus, ada suatu kasus murid terlambat ketika upacara bendera. Kalau hukuman, contohnya guru menghukum hormat bendera selama 1 jam. Ada gurunya marah dan murid menjadi takut. Efeknya pasti negatif. Lalu ada lagi konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah. Gurunya tegas, murid mulai menghargai peraturan. Tapi motivasi intrinsiknya atau internalnya belum terlalu terbangun. Ketika melakukan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dengan muridnya, lalu menyelesaikan permasalahannya. Guru terbuka berbicara dengan murid, murid juga akan terbuka dan pastinya akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dalam menerapkan disiplin, langkah-langkah yang ideal dilakukan adalah dengan melakukan restitusi. Dan dalam melakukan restitusi kita juga harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Suatu keyakinan atau kesepakatan yang disepakati oleh guru dan murid dibuat secara bersama-sama. Kita sepakati nih apa saja sih aturan-aturannya atau kesepakatannya gitu. Dan pastinya harus dengan nilai-nilai yang positif, kata-kata yang positif gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif, misalkan dilarang, jangan, tidak seperti itu, tapi lebih ke membentuk karakternya dengan nilai-nilai yang positif. Saling menghargai antar teman di kelas, ya, itu keyakinan kelas. Dan bukan hanya keyakinan kelas yang dibutuhkan dalam proses penerapan disiplin positif, kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia pada dasarnya itu ada 5. Yang paling utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis yang memang paling penting. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, ketiga kebebasan, keempat, dan terakhir kesenangan. 4 lainnya adalah kebutuhan psikologis. Semua ini pada dasarnya harus dipenuhi, harus terpenuhi. Ketika ada salah satunya yang tidak terpenuhi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, pasti anak tidak akan bisa menerapkan perilaku disiplin positif seperti itu. Ada perilaku-perilakunya yang mungkin agak sedikit menyimpang, agak sedikit keluar dari jalur seperti itu. Jadi menurut Glaser, kapasitas untuk berubah ada dari dalam diri kita. Jadi kita yang mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang kita perlukan untuk kita bersikap. Ketika ini semua bisa terpenuhi, otomatis yang keluar adalah perilaku positif seperti itu. Dan ini dalam
tadi melakukan restitusi, ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, dan teman. Dan mungkin ini kelima-limanya pernah kita lakukan ya Bapak Ibu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah saya pribadi pun sama, pernah melakukan hal ini. Jadi apa sih itu posisi kontrol ini? Yang pertama penghukum. Jadi kita menghukum anak. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Mungkin nggak selalu arahnya negatif, hukumannya bisa dalam arah yang positif pun pernah kita lakukan. Yang kedua membuat rasa bersalah. Berapa kali harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi si anak merasa bersalah, merasa kecewa, dan itu ternyata membekas ke si anak gitu, membuat efek emosi yang negatif. Dan posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib dong, buat bu guru bangga ya. Jadi ada kata-kata yang buat bu guru apa gitu, seolah-olah kita sebagai teman tapi kita menekan dia gitu, dan dia tetap merasa tertekan. Pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Ini mulai agak menyadarkan, menimbulkan motivasi dari dalam diri si anak tentang apa yang sudah dilanggar, konsekuensinya seperti apa sih. Yang terakhir, ini yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi kita menerapkan restitusi sepenuhnya dengan mencari kesalahannya apa, konsekuensinya apa, dan bagaimana cara memperbaiki. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi yang kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini semua dilakukan secara bertahap dalam menangani kasus-kasus tertentu, tergantung kasus yang kita hadapi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi langkah pertama memang kita harus membuat kesepakatan kelas itu, kesepakatan sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan apa sih nih yang harus kita bentuk secara bersama-sama. Jadi si anak bisa menyadari bahwa itu loh nilai-nilai yang harus kita lakukan atau harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi ingat lagi konsekuensinya apa, seperti itu. Yang ketiga, pemecahan masalahnya. Jadi gimana pemecahan masalahnya. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan pastinya. Jadi kita menyadarkan diri si anak, apa sih usahanya yang harus kita perbaiki. Yang terakhir, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Seperti itu. Ya, ini saja materi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, mungkin kita bisa sharing atau berbagi pengalaman, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait materi budaya positif ini. Ya, mungkin ada yang mau sharing pengalamannya. Saya Bu Priska mau bertanya. Oh, mau bertanya ya, Sebenarnya Bu Priska, pertanyaan saya adalah pada penerapan segitiga restitusi, ketiga tahapannya perlu dilaksanakan tidak ya? Oh ya, iya tadi segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Tiga tahapannya ini perlu dilaksanakan nggak ya menurut Bu Yatni? Pertanyaan Bu Yatni. Jadi ketiga tahapan ini tergantung kasusnya. Boleh kita lakukan urut dari 1 ke 2 ke 3. Boleh juga tiba-tiba kita langsung ke 3. Kalau kita sudah memahami dan mengenal pribadi si anak seutuhnya nih, kita udah kenal banget si anak, ternyata dia berbuat salah, gitu kan? Dan menurut kita kayaknya si anak ini nggak biasa berbuat salah seperti ini. Kenapa nih tiba-tiba seperti ini? Kita boleh langsung tanyakan ke yang ketiga, gitu. Jadi solusinya gimana? Kenapa? Tapi kalau memang masalahnya juga agak-agak kompleks, gitu, si anak juga memang terbiasa tadi kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi, entah di rumah, entah di sekolah, karena kondisi anak juga memang beragam sekali di dalam kelas. Boleh kita lakukan dari tahap 1, 2, 3 seperti itu.
Jadi balik lagi tergantung kondisi kasusnya dan masalahnya ya. Iya, masih bisa. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya nih selama di kelas, seperti apa tentang penerapan budaya positif. Siska? Saya sharing aja. Ya. Tapi saya nggak tahu kalau itu udah termasuk dalam segitiga restitusi ya, karena saya secara pribadi baru tahu, oh ternyata saya sudah melaksanakan restitusi itu gitu. Tadinya kita nggak tahu, oh ternyata dia ada 3 silahnya, ada 3 tahapannya yang tadi kita sampai dari tidak ada salah mengenai keyakinan. Contoh kasus, jadi ada anak murid saya yang anak itu dia sebenarnya pendiam, yang gak banyak, maksudnya anaknya baik, gak yang mencari masalah gitu. Tapi pada suatu saat dia main bola sama teman, sama anak yang saya tidak akan mengatakan kalau dia itu anak nakal, tidak, tetapi mungkin emosinya atau beberapa aktivitasnya itu yang bikin lawan atau temannya agak sedikit kesal. Jadi mereka main bola, ternyata berantem. Nah, berantem, akhirnya saya kaget dong. Ada anak yang si A yang dia itu pendiam, yang tidak mencari masalah, selalu sabar, kok tiba-tiba berantem gitu. Akhirnya udah saya panggil, saya duduk di bola, saya tanya, kenapa Kak? Kamu bukan orang yang emosian, kok tiba-tiba kamu jadi berantem, kenapa? Akhirnya dia ngasih tahu, sebenarnya ini udah sering nih, karena dia udah ngintip itu udah di kelas 1, 2, 3. Ternyata akhirnya saya udah nggak tahan, akhirnya udah saya cekal kata dia kayak gitu. Nah ya udah akhirnya saya udah tahu dong permasalahannya gimana sama anaknya yang satu. Saya nanya, kamu kenapa begitu? Emang ini anak yang satu ini pembawaan dia yang apakah itu menjadi karakter atau caranya dia yang buat orang kesel gitu kan? Akhirnya kita nanya, saya tanya, kamu itu udah begitu kan? Ya udah, maksudnya bercanda sih. Nah, karena dia bercanda, tapi yang diam merasa itu bukan bercanda, saya nggak suka gitu. Akhirnya udah kita ini saya tanya, oh itu bercandanya. Udah akhirnya ngasih tahu gitu kan. Sekarang gimana? Kamu bagaimana? Hukumannya bagaimana? Akhirnya kita sepakat kalau dia melakukan hal lagi harus bagaimana. Itu akhirnya baikan gitu. Tapi saya nggak tahu kalau itu udah termasuk dalam segitiga restitusi. Saya pikir itu cuma kita sebagai guru hanya menyelesaikan permasalahan anak. Oke, terima kasih Siska, luar biasa. Jadi mungkin kurang lebih hampir sama ya, semua Bapak Ibu mungkin sudah pernah menerapkan proses ini, cuma istilahnya ini baru kenal sekarang aja. Oh ini tuh yang disebut restitusi seperti itu. Jadi pastinya kita dalam menghadapi setiap kasus atau permasalahan yang ada di dalam kelas, pastinya kita akan memvalidasi dulu, menstabilkan identitas si anak. Bahkan kita akan menanyakan keyakinan apa yang akan kita buat ke depannya. Jadi kesepakatannya harus gimana sih supaya nggak terulang lagi nih kejadian seperti ini gitu. Tahapan ini pasti sudah pernah dilakukan semuanya sama Bapak Ibu. Dan mungkin anak-anak memang berbeda-beda. Balik lagi si anak, si A maksudnya bercanda, si B tidak terima. Jadi ketika ada salah satu pihak yang memang tersakiti, itu pastinya bukan bercanda. Dan mungkin kita yang akan membantu mengklarifikasinya, menjelaskan kalau bercanda ini ada batasannya, gitu. Bukan hal-hal yang seperti ini. Ketika ada yang tersakiti, ada yang tersinggung, itu bukan dikatakan bercanda, ya. Dan kita harus memang merangkul semua peserta didik kita agar kita dapat menciptakan disiplin positif dan budaya positif pastinya, ya. Seleksi 01 pasti bisa menerapkan ini. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kesempatannya, atas waktunya untuk berbagi ilmu, pengalaman, sharingnya dan segalanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.